Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terupdate yang akan membantu teman-teman dalam penyelesaian skripsi. Di video kali ini saya hanya ingin sekedar berbagi kepada teman-teman semua mengenai topik yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian teman-teman, khususnya teman-teman yang ngambil prodi akuntansi. Jadi topik ini adalah topik yang saya rasa menarik ya kalau dijadikan penelitian. Jadi ini hanya sifatnya hanya pribadi dari saya yang menurut saya dirasa menarik khususnya untuk prodi akuntansi. Ada 4 topik yang saya sarankan ya untuk diteliti. Yang pertama mengenai tax avoidance. Dengan cara perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah ya. Jadi perusahaan ini memanfaatkan celah atau regulasi perpajakan yang berlaku untuk menekan angka pajak atau bahkan menghindari pajak. Nah, itu disebut tax avoidance. Tapi ini terbilang cara yang legal ya, karena kita mencari celah dari regulasi-regulasi yang ada sehingga kita bisa melakukan manajemen tax yang baik ya tanpa menabrak aturan. Nah, ini saya rasa menarik ya untuk diteliti di skripsi teman-teman, khususnya di prodi akuntansi ya mengenai perpajakan. Akunting dan pajak ini bisa dibilang 2 bidang yang tidak bisa terpisahkan. Selain itu, mengenai materi ini saya rasa untuk mencari referensi penelitian itu tidak terlalu susah. Nah, jadi yang pertama, tema yang saya sarankan dan menurut saya pribadi ini menarik adalah mengenai tax avoidance. Nah, yang kedua, kebalikan dari tax avoidance ya, ada namanya tax evasion. Ini kebalikan dari tax avoidance ya. Kalau misalnya tax avoidance ini kita berupaya menekan angka pajak atau menghindari pajak dengan memanfaatkan celah dari regulasi yang ada tanpa menabrak aturan ya. Tanpa menabrak aturan yang ada atau tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Di sini sebaliknya ya, ini lebih kepada perilaku negatifnya atau memang topik antagonisnya lah ya, kebalikan dari tax avoidance ini. Nah, ini perusahaan berusaha menekan setoran pajak dengan cara menerobos aturan yang ada, regulasi yang ada, yang berpotensi jadi penggelapan. Tentu konsekuensinya berurusan dengan hukum ya, pidana. Nah, ini cocok buat kamu yang ingin menjadi investigator atau penyidik. Namun ketimbang tax avoidance sebelumnya, topik ini mungkin agak sulit untuk mencari data ya. Dalam pengumpulan data penelitian cukup sulit. Kalau misalnya kita download jurnal-jurnal seperti yang sudah terakreditasi SINTA, ada banyak, cuman yang lebih kepada kualitatif. Tapi ini menarik sekali ya untuk dibahas ya, tax evasion ini. Tax avoidance atau evasion ini sangat menarik ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian topik yang ketiga itu mengenai fraud. Ya, fraud ini semacam upaya menguntungkan individu atau sekelompok golongan dengan cara ilegal ya dan melanggar hukum. Kalau misalnya tax evasion ini fokus di tindak pidana perpajakan, kalau fraud ini cakupannya lebih luas ya. Jenis-jenis fraud juga macam-macam ya. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang ada di prodi akuntansi ini lebih tahu. Misalnya penyimpangan aset, kemudian pernyataan palsu ya atau korupsi. Nah, ini pun sama ya bagi teman-teman yang
lebih senang menjadi investigator junior di perusahaan, bisa coba angkat topik mengenai fraud ini ya. Ini menarik untuk diteliti juga. Ya, ini menurut saya loh ya. Ada 4. Satu lagi mengenai manajemen laba ya. Ini kalau teman-teman tertarik untuk meneliti upaya intervensi laporan keuangan dan dalam perusahaan ya, topik manajemen laba ini bisa teman-teman ambil. Intinya dalam manajemen laba ini membahas bagaimana upaya agensi manajemen sebuah informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan bisa mendapatkan hasil atau hasil yang diberikan adalah hasil yang diinginkan oleh internal perusahaan, bukan hasil sesungguhnya ya. Masalah manajemen laba ini umum terjadi apabila terjadi benturan kepentingan antara agensi dan prinsipal. Lebih kompleks lagi misalnya hubungan antara manajemen laba dengan stakeholder ya, atau lebih kompleks lagi hubungan antara perusahaan dan negara ya, atau lebih kompleks lagi mungkin kaitannya dengan setoran pajak dan masih banyak masalah lainnya. Nah, itu adalah beberapa topik ya, 4 topik yang menurut saya pribadi dirasa menarik untuk diangkat menjadi satu penelitian di dalam skripsi teman-teman khusus untuk prodi akuntansi. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keempat topik itu, bisa dibuka lagi bukunya, bisa dibuka lagi materi-materinya dan dipelajari, lalu teman-teman kaji lebih jauh, cari permasalahan yang ada di antara 4 topik itu, lalu konsultasikan dengan pembimbing ya. Kalau sudah dirasa mendapatkan satu topik yang cocok, buatlah satu judul, sediakan permasalahan yang memang melandasi judul itu, konsultasikan dengan pembimbing. Ya, saya harap diskusi singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tentu saya harap juga ada satu pencerahan ya, atau insight bagi teman-teman yang sekarang sedang ngambil jurusan akuntansi, yang mungkin sekarang lagi kebingungan mencari judul atau topik. Ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua ya. 4 topik ini bisa mencerahkan teman-teman semua. Syukur-syukur lagi 4 topik ini adalah topik yang memang teman-teman sukai juga ya. Jadi bisa lebih itu ya, bisa lebih sungguh-sungguh mengerjakannya dan sesuai dengan keinginan, tentu akan membuat lancar dalam proses pengerjaan skripsi ya. Mau kualitatif atau kuantitatif ya silahkan nanti dirumuskan lalu didiskusikan dengan pembimbingnya ya. Itu saja, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.